Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Alamsyah dari kelas TPLE 007. Berikut saya akan membuat video pembelajaran tentang manajemen support system di pertemuan 1. Nah, untuk manajer dan pengembalian keputusan, manajemen ialah proses pengelolaan penggunaan sumber daya, tenaga kerja, energi, uang, material, ruang, dan waktu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Minzerberg tahun 1980, manajer memiliki 10 peran yang dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada interpersonal, membutuhkan orang lain untuk terlibat. Nah, satu ada finger ahead, sejumlah tugas yang dilakukan secara rutin yang sifatnya hukum ataupun sosial adalah sebuah kewajiban. 2, leader, motivasi serta mengaktifasi bawahannya merupakan sebuah tanggung jawab. B, tanggung jawab seorang leader terhadap pelatih dan tugas terkait serta hal-hal yang dimiliki pegawai. 3, liaison, berperan untuk memberi informasi dan menjaga jaringan yang dikembangkan serta dikelola sendiri di luar kontak. Yang kedua ada informasional, pemrosesan informasi tertentu adalah peran memberi informasi ini. Ada monitor, untuk keseluruhan pembangunan memahami sebagai organisasi dan lingkungan atau internal dan eksternal. Ada disseminator, peran disseminator ialah mengirimkan informasi yang dapat dari pihak luar ataupun dari bawahannya ke anggota organisasi. Yang ketiga ada spokesperson, beberapa untuk mengirimkan informasi kepada pihak luar terhadap rencana, perusahaan, dan kebijakan serta hasil ataupun yang lain. Decisional, atau peran pengambilan keputusan melibatkan proses pengambilan keputusan. Ada entrepreneur, menjadi sebuah peluang dan pengambil peran terhadap meningkatkan sebuah proyek. Ada distribution handler, berperan untuk tanggung jawab akan tindak reaktif ketika organisasi tersebut menemui gangguan yang tidak diinginkan. Ada research allocator, perannya itu tanggung jawab ketika alokasi seluruh jenis sumber daya organisasi terkait dengan pembuatan atau penyetujuan semua keputusan organisasi bersangkutan. Dan terakhir ada negosiator atau negosiator, mewakili perusahaan dan negosiasi penting merupakan tanggung jawab dari negosiator. Keputusan yang diambil biasa dianggap seperti hasil dari sebuah perjalanan mental yang melibatkan kognisi yang membawa pada pilihan tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Nah, tujuan untuk memenuhi beberapa sasaran di antara lain alternatif ada 4 tahapan, yaitu kecerdasan, desain, choice, and juga pemilihan. Dan implementasi pengambilan keputusan awal berada pada tahap 1 dan 3 dan pasti diakhiri dengan rekomendasi. Sedangkan pengambilan keputusan sama dengan pemecah masalah. Tahapan kecerdasan, desain, dan choice ditambah dengan pengimplementasian dan rekomendasi. Penyelesaian dan pemecahan suatu masalah tidak cuma mengacu ke solusi dari suatu area masalah saja, tetapi penyelidikan terhadap kesempatan yang ada juga termasuk di dalamnya. Kita masuk ke peran manajer dan dukung komputer. Dalam dunia bisnis dan lainnya, teknologi sekarang ini adalah pembagian terpenting. Sistem manajemen informasi ialah sistem informasi yang mendukung segala kebutuhan manajemen dan menyediakan segala macam laporan dan tanggapan secara bertahap atau berdasarkan permintaan. Nah, jadi di sini kita memiliki pendukung pengambilan keputusan. Peran manajemen sistem terdiri dari 1. Sistem pendukung keputusan ialah sistem yang dalam pemrosesan dan berbagai pertimbangannya memiliki berbagai prosedur untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya juga disebut sistem pendukung yang berbasis komputer yang menangani sebuah masalah yang terstruktur. Contoh menentukan sekolah, menentukan tempat pariwisata, dan menerima pegawai. Syarat-syarat DDS: sederhana, robust, mudah dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, user friendly. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini pertemuan kedua, artificial intelligence. Termasuk tujuan pembelajaran, komputer sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu menggunakan komputer sebagai mesin tik dan kalkulator. Kita masuk ke materi B. Definisi artificial intelligence. IT, infrastruktur library atau ITIL, bukanlah perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi merupakan teknik untuk mengelola teknologi dan komunikasi secara optimal. ITIL dapat digunakan sebagai pedoman kualitas layanan untuk membantu organisasi mencapai tujuan.
ada kontrol kualitas yang lebih baik, meningkatkan tingkat layanan, pengurangan biaya, meningkatkan efisiensi dan efektif penyediaan informasi, menjelaskan layanan dan jelas dalam menyiapkan perjanjian tingkat layanan atau SLA. Dan terakhir, lebih banyak kontrol atau proses bisnis. Organisasi misalnya sistem informasi klinik CIS dan penggunaan EKIR dari aplikasi biomedis seperti yang digambar pada 1.3. Nah, untuk memicu kebutuhan untuk rekayasa ulang, bab ini mengusulkan arsitektur untuk mengintegrasikan DSS ke dalam intranet perusahaan yang menyediakan jalur untuk rekayasa ulang proses pendukung layanan TI yang sedang berlangsung. Nah, penelitian di 4 mengemukakan 3 alasan seperti berikut. Mengapa pendekatan studi kasus cocok untuk sistem informasi? Satu, ada penelitian dapat mempelajari sistem informasi dalam setting yang dialami. 2, ada penelitian dapat menjawab pertanyaan bagaimana, mengapa, dan sangat cocok untuk studi-studi yang sebelumnya telah dilakukan sedikit riset. Kita lanjut ke nomor kedua, rekomendasi untuk membandingkan praktik studi kasus dengan ITIL. Berdasarkan kerangka kerja ITIL, rekomendasi untuk sistem agar mengikuti pedoman kerangka ITIL yang disesuaikan. Nah, menuju sistem SMIS harus mendefinisikan jam layanan, titik kontak setelah jam layanan termasuk telepon seluler, email, dan kertas. Cakupan layanan, insiden masalah, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi otomatis kantor. Oke, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Sekian video pembelajaran saya dari kelas 07 TPLN 007. Saya Hans Alamsyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.